Ah, loh, itu katanya orang, terus kalau imam sudah begitu, kita orang ya apa? Kalau beliau saja belum pernah murni dikarenakan Allah, walaupun bahasanya kita nggak tahu apa maknanya, tapi para irfan akhirnya pidato nerangkan itu, walaupun anda tidak paham intinya apa. Tapi sekedar kejutan, kita ini suka kejutan ala kulli hal. Nah kita tahu, jadi kita mau ke sana, jauh jalannya, Tuhan jauh. Terus gimana caranya? Sementara kita tahu baik dari ayat, baik dari akal, baik dari apapun juga hadis atau sejarah, ada figur-figur yang luar biasa yang merupakan juru kunci katakanlah daripada sumber telaga cahaya ilahi itu. Nah, tidak ada jalan lain. Yang ngetok dulu pintunya. Tok tok tok. Tolong ya Fatimah Zahra. Tolong bukain pintu sebentar saja. Saya memang tidak layak, ngetok aja sudah kurang ajar. Tapi tolong buka deh sebentar saja untuk si Durjana ini. Kenapa sih Tuhan itu menyuruh tawassul? Di antaranya itu tadi ya. Tapi kenapa kok sampai begitu? Ngetoknya tuh gimana sih ngetoknya? Apakah ngetoknya tuh Fatimah, tolong dong syafaatin gua. Apa ngetoknya begitu? Ngetoknya harus dengan cara lain. Gimana ngetoknya? Ini bukan sekedar basa-basi ngetoknya, harus mengimani. Jadi ketokan yang ampuh adalah mengimani. Misalnya mengimani Nabi, mengimani derajat Fatimah, mengimani derajat Imam 12. Iman itu merupakan ketokan yang luar biasa ampuhnya. Kenapa begitu? Dalam ajaran Islam itu takabur sangat dihina. Sementara ajaran akidah itu apa sih sebenarnya? Kau disuruh beriman sama Tuhan, apa sih hakikatnya? Karena kalau kamu beriman atau kita beriman kepada Allah, itu berarti kita mengakui siapa Dia dan siapa diri kita. Katakanlah bertawadu, atau katakanlah enggak, mengakui dirinya dan mengakui siapa dia. Sebenarnya Islam itu salah satu ajarannya, ngakui dirimu. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan tadi itu rahimahullah, man arafa nafsahu, atau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tahu dirinya bakal tahu Tuhannya. Ajaran Islam itu sebenarnya itu kuncinya. Amma fikih ini itu bukan dasar, tapi ingat kalau diremehkan seperti tadi loh, najis. Nah ini pengakuan terhadap suatu yang harus diakui, itu merupakan dasar dari segala seluruh ajaran, khususnya ajaran Allah ini. Sebab ketika kamu mengakui bahwa Allah itu Allah, yakni pencipta kamu yakin bahwa Dia yang menciptakan, kita yakin seperti itu, berarti kita telah mendudukkan perkara yang sebenarnya dan kita mengakui kehinaan diri kita. Itu sebenarnya tauhid, dan itu pahalanya tinggi. Kenapa? Karena kalau begitu kamu tahu siapa dirimu dan kamu tahu siapa Dia. Agung, aku, hina. Kenapa begitu? Ada falsafahnya lagi. Karena dengan demikian kamu bisa baik. Ingat satu kunci yang bisa membuat orang baik akhlaknya, tahu dirinya, khususnya tahu kelemahannya. Orang yang tidak pernah tahu kelemahannya, potong telinga kalau sampai baik sampai hari kiamat, tidak akan jadi baik. Bagaimana kamu mau mencambuk dirimu sebelum kamu tahu kelemahanmu? Tidak bisa. Anak punya gigi kok mau pasang gigi palsu? Saya punya gigi, padahal tidak punya gigi. Dia merasa yakin punya gigi. Ya biar ngol-ngol, katanya orang Madura, ngol-ngol itu nggak punya gigi, nggak punya gigi. Biar dia nggak punya gigi, dia tidak akan pergi ke tempat gigi palsu, karena dia merasa punya gigi. Gimana mau betulin giginya? Enggak kok, saya tidak sakit. Tidak akan pernah berobat, berusaha. Tidak akan pernah orang yang merasa dirinya sehat. Apalagi bukan hanya merasa, yakin. Saya ini sudah baik, alhamdulillah. Udah deh, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sampai kalau sampai meremehkan sampai umur 40 tahun, katanya diusap sama iblis.
sekarang tamat jadi sahiban inti. Iya, itu dari Ahlul Bait. Jadi tapi bukan berarti tidak ditutup lah ya. Bukan berarti ditutup pintu taubat. Lebih sulit itu. Jadi harus berontak. Kita harus berontak. Berontaknya adalah sami'na wa ata'na sama Islam. Sekarang ini sami'na wa ata'na sama mujtahid. Ana ini insyaallah kalau disuruh bunuh diri sama Imam Mani, ana bunuh diri. Ana yakin itu yang jalan terbaik bagi ana. Ana anggap ana kalau dalam syariat Islam, apalagi Imam Mahdi yang nyuruh, Abu Ammar masuk ke api, insyaallah ana masuk api dan kebakar. Perasaan enggak tahu nanti kalau sudah diuji betulan. Ini dak-dikduk ini. Ya Allah. Mudah-mudahan ya Imam jangan uji dulu kalau belum kuat. Tapi kepinginnya begitu. Iya, sebab ana yang Imam kita lebih afdal dari sekedar Nabi Khidir. Nabi Khidir aja nyekik seenaknya kok, jepret. Imam kita lebih tinggi dari semua, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Kita telah bahas itu ya dalam bab imamah, ketinggian imam 12. Tapi semampu kita ini taunya apa sih? Kalau kita bisa menebak imam bayang-bayangnya aja itu sudah luar biasa. Maka itu pembahasan ilmiah semacam ini jangan diremehkan, tapi jangan dianggap segala-galanya. Kita sudah bahas filsafat. Filsafat tidak ada apa-apanya. Harus diamalkan, baru jadi filsafat yang sebenarnya. Tapi tidak filsafat juga dum-hurdum. Jadi kamu bertauhidnya kocar-kacir kalau tidak dengan pelajaran yang sistematis, yang aklis. Waduh, aklis nggak pernah dipakai. Aklis anak bikin sendiri deh. Akal bersifat akal, maksudnya bersifat filosofis. Jadi orang yang anti filosofis dia akidahnya bakal berantakan. Orang yang filosofis saja dia hanya menghayal sudah jadi muwahhid yang sebenarnya, padahal dia tidak muwahhid. Karena orang yang tahu adalah yang beramal. Kata Imam Ali apa? Orang tahu tidak beramal tidak tahu. Kalau dulu masih enak, orang tahu tidak beramal, alim bila amal kasyajar bila samar. Ya, masih enak. Alim bila amal kayak pohon tanpa buah. Tapi Imam Ali mengatakan alim tanpa amal dia tidak alim. Jadi dia nggak tahu. Saya tahu ini manfaatnya besar. Loh kok dibuang? Ya berarti kamu nggak tahu. Nah, kembali kepada masalah mengakui diri kita dan mengakui Tuhan, itu manfaatnya itu. Kalau kamu sudah tahu, kamu akan bentuk dirimu, akan memacu. Jadi Allah itu sadarlah kamu, aku Tuhanmu, sadar, aku Tuhanmu. Itu bukan untuk diaku aku. Sampai-sampai ada doa dari Ahlul Bait, kurang lebih bunyinya begini: Ya Allah, Engkau panggil aku seakan Engkau membutuhkan aku, padahal aku yang membutuhkanmu. Jadi kalau Tuhan, ayo akui aku sebagai, kan di ajaran tauhid kan gitu, akuilah aku Tuhanmu. Sampai diancam kalau nggak ngaku nanti tak lebokno neraka. Sampai gitu. Apa sih, untuk apa? Tuhan tidak perlu kesaksian kita sama sekali. Ahlul Bait aja bayang-bayangnya belum tentu, apalagi Tuhan. Maka itu Tuhan perlu bersaksi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Sebab kesaksian kita bukan kesaksian yahannu kesaksian, tapi harus dilakukan. Makanya jangan mentang-mentang kita mengerti Tuhan. Di syahadah kita itu bukan syahadah yang sebenarnya, sekedar syahadah taklifi, sekedar syahadah yang diwajibkan untuk ngakui siapa dirimu. Udah, siapa Tuhanmu tidak bakal tahu. Pokoknya Tuhan, wah hebat. Hebatnya kayak apa? Nggak bisa dibayangin. Itu maka itu, benar deh, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kecil, tidak akan semestinya, bukan syahadah yang sesungguhnya. Dan tidak mungkin kecuali Allah sendiri. Maka itu kalau kita baca Quran, Allah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Dia. Apa ini kok Dia bersaksi sama dirinya sendiri? Sebab yang lain tidak mungkin kesaksiannya. Itu kesaksian ya sekedar supaya kamu ngerti siapa dirimu. Udah itu. Nah tujuannya apa? Sebab kalau kamu ngerti siapa dirimu, kamu akan membenahi dirimu. Falsafah itu akhlaknya tadi yang terhebat. Kunci perubahan akhlak terhebat mengerti dirinya. Nah itu. Nah sekarang kita kembali kepada tawasul. Kalau kita mengerti terhadap diri kita, ya kan, tentu akan kita kalau kita bertawasul dengan katakanlah Rasulullah atau Imam 12, berarti kita mengakui kehebatan mereka dan kita mengakui kenistaan kita. Nah, ketika kita mengakui kenistaan kita, ada efek positifnya dalam kehidupan kita, yaitu kita akan membenahi diri.
Jadi tawasul itu bukan hanya bersifat bukan hanya bersifat non empiris apa empiris, nanti kebalik-balik. Bukan hanya bersifat batini, tetapi juga bersifat lahiriah. Jadi tawasul itu membuat dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Lihat orang yang tidak bertawasul, acak-acakan, yahannu atas nama tauhid. Padahal tauhidnya diinjek-injek, Qur'annya dibuat bungkus kacang. Bukan bungkus kacang betulan. Kalau di Amerika memang pernah katanya dibungkus. Maksud saya dihina Qur'annya, tidak diamalin. Tapi orang coba lihat masyarakat yang punya tawasul, lain kehidupannya, sosialnya lain. Kenapa? Karena mereka tahu siapa dirinya. Sebab tiap hari dia tawasul, tiap hari dia ngaku ana muraqbal, ana muraqbal. Mereka hebat, mereka hebat. Nah, fitrah manusia condong kepada kebaikan. Nah, ketika kita tahu kita muraqbal, kita enggak benar, kan kita tertarik kepada kebaikan, akan berusaha untuk menggiring perbuatan kita ini kepada kebaikan. Jadi falsafah tawasul itu dari sisi filosofis batinnya seperti tadi, karena kita mau ke sana nggak bisa kurang ajar sama juru kunci ini, ya kan? Dan minta tolong kepada mereka karena mereka yang telah dahulu, ya kan? Kemudian dari sisi lahiriahnya itu dampaknya sama masyarakat begitu hebat, cambukan daripada tawasul ini karena mengakui dirinya siapa. Setelah kita istirahat, sebagaimana biasa kita adakan tanya jawab atau iskalat. Datang 2 skat dari Bogor yang menghujam ke Al-Fakir ini. Yang pertama adalah menanyakan tentang sebuah ayat dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Tuhan mengatakan mintalah kepadaku niscaya aku beri kamu. Kenapa mesti pakai tawasul? Nah, perantara. Kemudian pertanyaan kedua, kalau kita berdalil bahwa untuk membuktikan Allah itu kalau dengan Al-Quran itu berarti berputar, yakni tidak sesuai dengan urutan wujud. Jadi katakanlah kasarnya tidak logis. Lalu bagaimana dengan akal sendiri? Bukankah dia juga makhluk yang datangnya juga belakangan? Bukankah dengan membuktikan dengan akal ini juga merupakan suatu pembuktian yang berputar? Kurang lebih begitu intinya. Untuk jawaban pertama, ada jawaban tolnya, ada jawaban agak rincinya. Yang jawaban tolnya, Anda mau tanya, Anda sudah minta apa sudah diberi sama Tuhan? Anda selama hidup ini berapa permintaan yang pernah diajukan sama Tuhan? Banyak, diberi semua? Enggak. Nah, kalau begitu ada rahasianya nih ya. Ada. Itu pertama. Yang kedua, salah satu falsafah tawasul yang belum kita bahas tadi, yaitu adanya tawasul, di mana tawasul itu hubungan tawasul dengan ayat ud'uni astajib lakum. Dalam Islam dan dalam mazhab Ahlul Bait juga yang pernah Anda dengar, dan itu pun sesuai dengan pahaman Anda yang sudah Anda sempitkan lagi ini, bahwa memang kita berdoa sama Allah itu tidak akan pernah ditolak sama Tuhan. Tidak pernah ditolak, asalkan jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat gugur saja, seperti kufur atau misalnya ingkar barangkali ya. Seperti tadi melecehkan hukum Tuhan, itu tengadah-tengadah juga, ngapain lu tengadah sama gua? Hukum gua lu lecehin, biarin lu doa, emangnya gua pikirin. Terus bagaimana hubungannya? Kalau syarat-syarat doa itu sudah dipunyai, minimal tauhid dan sebagainya, itu diterima sama Tuhan, enggak syak lagi. Tetapi bentuk penerimaannya itu berbeda, tidak sebagaimana yang kita minta. Ya Allah, berilah saya rezeki 1 juta saja untuk bayar hutang, karena besok sudah waktunya janjian sama orang. Karena tidak dikasih. Apa doanya ditolak? Tidak ditolak. Kenapa? Kok tidak dikasih kalau memang tidak ditolak? Nah, Allah dalam menjawab doa hambanya itu sesuai dengan pengetahuan Allah dan sesuai dengan kebijakan Allah, tidak sesuai dengan kesempitan ilmu kita
dan kesempitan ma'rifah kita. Sebab ketika kita minta 1 juta, itu kan kita lihat suatu yang kebaikan, maka itu perlu anda minta sama Tuhan. Tapi kata Tuhan, kadang-kadang kau berpikir sesuatu itu baik untukmu, tapi sebenarnya tidak baik untukmu. Dan kadangkala kamu berpikir bahwa itu tidak baik untukmu, padahal itu baik untukmu. Jadi kalau kita minta 1 juta, kemudian 1 juta itu tidak maslahat untuk kita, sementara di samping rezeki kita juga minta perlindungan dari Tuhan untuk tidak menjadi orang yang merakbal, yang jelek, katakanlah yang takabur atau sombong atau berfoya-foya misalnya. Kita juga berdoa untuk jadi orang baik, maka doa tadi itu diterima tapi dalam bentuk lain, yaitu digantikan dengan nikmat-nikmat yang nantinya akan kita terima di akhirat. Itu jawaban kedua. Jadi kalau seperti anak kecil minta sama bapaknya, "Bah, beliin mobil dong." Teman-teman gue pakai mobil, gue nggak pakai, malu nih. Bapaknya bijaksana, dia tahu anaknya ini sembrono di jalan, nggak akan dikasih. Kalau dikasih bijaksana nggak kira-kira bapaknya? Nggak bijaksana. Apalagi Tuhan, kasih dong ya Tuhan, si fulanah itu, aduh udah cintaku ini kesum-sum-sum-sum. Oh, dikasih bulannya tambah lupa sama gua. Lo yang celaka, karena saya kasihan sama kamu, saya nggak kasih itu. Saya kasih rezeki akhirat, bidadari lebih bagus. Jadi kamu mintanya fulana, saya kasih bidadari 1000. Mijiti kamu nanti gantian di akhirat. Kamu tidak bakal jadi orang takabur, tidak bakal jadi orang pelupa. Maka itu memang ajib ya. Banyak orang pasang itu, tapi jangan, ini bukan maksud saya untuk siapa-siapa, ini umum. Kan ada kita kadang-kadang kita taruh di rumah, hada min fadli Rabbi, sering kan gitu. Padahal ayat itu dipotong. Nah, itu membahayakan itu. La ilaha illallah. Anda tidak sadar kalau di sana ada. Jadi maka itu harap umum. Enggak, maksud saya karena ini pengajian ilmiah, kita harus belajar ilmiah. Kenapa? Karena hadza min fadli Rabbi, itu seakan-akan ini nikmat yang Anda terima dari Tuhan. Padahal itu bukan punya dia, punya Tuhan. Amanat. Tembak kemarin kan kita bicara amanat, tangan, kaki, pikiran, ini amanat yang diberikan Tuhan. Sebenarnya ayat itu ada lanjutannya, hadza min fadli Rabbi aashkuru au akfur. Am akfur. Ini adalah fadilah dari Tuhan. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Itu terusan ayatnya. Nah, kalau itu diteruskan atau minimal di hati ya. Bab kita nggak bisa mendikte orang jual khat di jalan sana. Oh, bikin dong yang panjang. Oh, dia mau bikin yang pendek. Ya, kita lihat ayat Quran, kita bisa aja beli, kita pasang di rumah. Karena yang bikin kan bukan kita, orang yang bikin. Kita nggak bisa mendikte orang, kan gitu toh. Orang yang jual di toko kita tertarik, namun terusannya itu kita ukir tetap dalam jiwa kita. Jadi ketika kita lihat hadza min fadli Rabbi, enggak apa-apa, ini produksi toko sana yang bikin. Anda mau terusin ayatnya, ashkur am akfur. Saya bersyukur atau saya kufur. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke. Ya. Kalau mau minta tolnya lagi boleh. Karena apa saya bilang? Keimanan Anda kepada Ahlul Bait itu merupakan ketokan yang terhebat. Kamu beriman demi Ali, tidak berimam kepada imamahnya Imam Ali. Tawasul itu nggak harus disebutkan. Kamu beriman saja kepada mereka. Walaupun disebutkan itu merupakan hal yang luar biasa. Manfaatnya itu yang Anda mau ceritakan, manfaatnya tawasul. Itu jawaban Anda kedua. Jawaban yang ketiga, yang pernah Anda dengar dari salah satu ulama, dia nggak di Iran, dia mengatakan doa tidak pernah diterima, tidak pernah ditolak sama Tuhan. Tapi kadang-kadang karena dia banyak dosa, doanya itu dibuat mengkikis dosanya. Ya Allah, kasihkan fulana. Oh, kamu masih banyak dosa, kamu lengah enggak ini, karena Allah bijak, dihapus dosanya sebagian. Oleh karena itu, ini tambahan dari ini penjelasan yang dulu, dan sekarang bukan dari sana lagi. Jadi ana rakit akhirnya kalau kita bertawasul itu kan memperbaharui keimanan kita. Imamah Nabi itu kan rukun iman. Istilahnya kalau mau pakai rukun, kita nggak punya rukun ya. Jadi usul, bukan istilah rukun lagi. Itu keimanan. Sedangkan memperbaharui keimanan dapat pahala.
Nah, kalau kita berdoa, ya Allah kalau memang baik fulanah kasihkan saya demi Muhammad. Begitu demi Muhammad, demi Muhammadnya yang mengkikis dosanya. Doanya put masuk. Paham enggak maksud saya? Jadi tawassulnya tadi bisa saja berfungsi untuk mengkikis dosanya, membuat lapisan ozon itu terbuka, dosa kita anggap saja lapisan ozon. Nah, doanya enggak nyampe-nyampe ke langit. Ada lapisan ozon. Nah, kita bikin aja tawassul. Cos. Bagaimana? Bukan, maksud saya tidak nyampe kepada X-nya yang diminta. Tidak ada doa yang ditolak, tidak ada. Cuman karena mungkin dia banyak dosa, itu dibuat menghapus dosa. Maksud saya tidak diterima itu X-nya yang kita minta itu. Kita nggak dapat X, tapi dosanya hilang gitu. Padahal kita minta X. Nah, kalau dengan tawassul, bisa saja tawassulnya ini yang bisa mengkikis itu dosanya. Nah, X-nya ini kalau memang maslahat, dia bakal diberi. Bisa saja dengan seperti itu. Ya, Ana mau teruskan dulu ya, takut hilang soalnya. Ntar kalau kabur repot nyarinya. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tetapi jelas, ya saya tadi kan mengatakan bahwa boleh kita tidak bertawassul. Cuman orang-orang yang anti kepada tawassul mungkin gugur doanya. Jadi dalam menafsirkan ayat seperti ud'uni astajib lakum itu jangan serta-merta seperti itu. Seperti di surga juga. Kamu minta apa saja dikasih. Kan gitu toh di surga. Boleh enggak nanti saya minta misalnya ya Tuhan itu bidadari tetangga saya itu lebih bagus. Saya minta tuh dia semua. Atau saya minta ya Tuhan jangan kasih dia apa-apa. Bisa nggak diterima? Enggak. Jadi dalam menafsir ayat itu jangan terus karena ud'uni astajib terima. Sekarang kalau orang anti Nabi, anti kepada imam, dia tahu imam itu benar, hatinya mengatakan, tuh dia anti, bisa diterima doanya? Nggak akan diterima. Orang teriak-teriak di dekat Nabi aja amalnya gugur kok. Biar dia doa sampai dainya hitam gugur. Teriak-teriak di depan Nabi, di dekat Nabi, omongannya lebih keras dari Nabi. Itu bisa gugur amalnya. Jadi dalam Islam ini ada namanya sistem gugur. Yang anak katakan boleh tidak bertawassul itu kalau orang mengimani tawassul itu, percaya dengan adanya itu, percaya tentang kebenarannya, tidak antipati. Kalau dia meremehkan tawassul, antipati, barangkali tidak diterima. Karena apa? Karena dia menghina Sang Yang Maha Wenangnya, yakni yang telah memberikan aturan-aturan atau minimal cara-cara. Sampai di Quran ada ayatnya, wabtagu alaihil wasilah. Jadi peganglah perantara itu. Nah, cuman wabtagu alaihil wasilah. Jadi ya itu. Jadi coba ya, shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kalau dia karena backgroundnya pertanyaannya ini adalah orang yang memang anti tawassul, kita akan mengatakan kepada dia, apakah memelihara syiar Allah itu tidak disukai oleh Allah? Kalau dia katakan disukai, nah ini adalah syiar Allah. Kamu sebut Nabi Muhammad 10 kali kamu dapat pahala. Itu syiar Allah. Kamu bilang di mana saja tentang Nabi Muhammad fadilahnya, itu adalah merupakan satu syiar Allah dan itu merupakan pekerjaan yang disukai Allah. Allah sendiri istilahnya begitu besar mempromosikan nabinya. Dalam artian menceritakan kedudukannya sampai kita diwajibkan salawat. Nah, oleh karena itu kalau kita dalam artian melakukan shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau kita seperti ini bersalawat, apakah kita tidak mempunyai hak yang lebih dari orang yang tidak bersalawat? Kalau Allah itu adil, pastilah dia akan melebihkan orang yang berbuat lebih dan akan tidak lebihkan orang yang berbuat tidak lebih, kan gitu. Nah, kalau kita telah bersyiar kepada Allah dan melakukan perbuatan ekstra lebih, maka sudah layak dan logis kalau Allah lebih memperhatikan doanya, karena dilakukan untuk keberhasilan doanya. Dan falsafahnya seperti tadi itu, karena kita tahu kedudukan seseorang dan kita tahu kepada diri kita, kita akan mustami pada mereka. Itu falsafah sosialnya, dan kita akan berkarakter sebagaimana mereka, berusaha karena ideal tokoh ideal kita mereka. Nah, itu efek sosialnya. Karena dia tidak beriman barangkali ya, dia montok yang cas pelangnya gitu.
Mengakui aulia Allah itu menurut syiar enggak? Ya, kalau dia bilang syiar, layakkah Allah, apa tidak layakkah kalau kita melakukan syiar sebelum berdoa, kemudian doa itu lebih diperhatikan Allah? Nah, mesti jawabannya layak kalau dia masih punya akal yang sedikit waras, ya kan? Kecuali kalau enggak, ya kalau enggak ya sudah repot, ya sudah tawak, ya kan? Lakum a'malukum walana a'maluna ala kulli hal. Ada tambahan dari dua hadirin. Yang pertama adalah apakah peristiwa pemberian baju Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, yang dikatakan bawalah baju saya ini dan berikanlah kepada ayah, kemudian ayah akan sembuh dari butanya, yaitu Yakub alaihissalam, apakah itu juga merupakan realita tawassul? Kemudian yang kedua, jawaban cesplengnya barangkali Anda bisa memberikan pandangan bahwa itu memang salah satu daripada realita tawassul, walaupun dalam bentuk lain dengan tawassul kita. Ala kulli hal. Kemudian ada tambahan lagi bahwa hendaknya tawassul itu pada awalnya itu dengan amal-amal baik, dan itu merupakan cara terbaik, merupakan satu cara yang terbaik sehingga doa kita menjadi lebih mustajab. Ini Ana terpaksa harus memberikan tanggapan sedikit. Masalahnya gini, kalau nanti di debat lagi, sebenarnya itu bukan jawaban mukni, bukan jawaban yang filosofi, sehingga masih bisa dikejar. Nanti apakah orang Allah nggak tahu kalau dia pernah berbuat baik seperti itu? Kenapa mesti diungkit-ungkit? Ya Tuhan, saya dulu pernah gitu. Tuhan kan lebih tahu. Kalau memang perbuatannya itu mampu menggeser batu, dia akan digeser tanpa diminta. Ya Tuhan, saya dulu pernah begini, berbuat baik. Kalau itu memang baik, kalau memang itu baik, dengan perbuatan itu tolong bukakan ini batu yang yang menutup gua, terbuka sedikit. Kalau dulu itu perbuatan baik, kata yang satunya, misalnya dulu saya pernah jaga ibunya, kemudian dan bagaimana kisahnya walhasil tadi tidak bisa saya ulang karena panjang. Kemudian kalau itu memang baik, tolong geser ini batu, digeser. Nah, tapi pengiskal, jadi orang yang tidak beriman kepada tawassul ini, itu dia akan mengatakan apakah Tuhan itu tidak tahu kalau itu memang perbuatan baik? Kalau memang Tuhan tahu, kenapa mesti diminta, ya kan? Jadi menurut Ahmad Ana tetap jawaban filosofinya seperti tadi itu, dan itu bisa diterima, itu kejadian bisa diterima, tapi bukan itu sebabnya. Yaitu ketika Anda mengakui suatu kebaikan, yakni syiar Allah, apakah itu imam, apakah itu rasul, apakah itu Al-Quran, apakah itu darah syuhada, apa saja, azan, masjid, Ka'bah, itu bisa dijadikan tawassul yang membuat syiar Allah. Nah, kenapa begitu? Karena falsafahnya seperti tadi, mengakui hakikat keberadaan mereka, kemuliaan mereka, dan kita ini mengakui siapa diri kita. Nah, dengan mengakui adanya kemuliaan makhluk-makhluk Tuhan itu berarti ihtiram sama penciptanya. Sampai dikatakan, kan kita ada kebudayaan ya, bahwa kalau Anda berbuat baik, kemudian yang Anda buat baik itu berterima kasih kepada Anda. Lalu Anda bilang kan, la syukra ala wajib, tidak usah bersyukur terhadap sesuatu yang wajib. Kalau di Syiah enggak, diam saja, terima kasih ya, oh ya, terima kasih kembali. Kenapa? Karena ada hadis dari Imam Shadiq, man la yashkurul makhluk la yashkurul khaliq. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada makhluk, berarti dia enggak berterima kasih sama pencipta makhluk itu. Jadi kalau kita berterima kasih sama makhluk bukan berarti syirik, karena kita juga berarti berterima kasih sama pembuat makhluk ini. Nah, bertawassul juga begitu. Ketika kita menyebut makhluk-makhluk mulia, begitu kita ihtiram sama dia, hormat sama makhluk ini, berarti kita hormat kepada penciptanya. Dan itu kalau dari Rasulullah itu merupakan unsur keimanan, tajdidul iman namanya, memperbaharui iman, dan itu dapat pahala. Atau syiar-syiar seperti Ka'bah misalnya, yang tidak mungkin tidak senilai akidah semacam imam ya, tapi itu merupakan syiar, kita ihtiram terhadap syiar-syiar Allah, dan itu merupakan satu perbuatan baik.
dan layak bagi Tuhan. Barang siapa menghidupkan syiar-syiar Allah itu akan diperhatikan, doanya bisa. Karena Allah sendiri berfirman dalam Quran, inna sya'airallah, kalau nggak salah begitu, wa may yu'azzim sya'airallah fahiya min taqwal qulub, fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang meninggi-ninggikan syiar Allah, sesungguhnya hal yang demikian itu keluar dari hati yang takwa. Nah, dengan demikian kalau kita membesar-besarkan syiar Allah, berarti kita telah membesar-besarkan, memupuk takwa kita. Apakah tidak layak kalau Allah memperhatikan orang yang takwanya lebih, atau minimal yang diperbarui lagi. Zikir kan tidak cukup sekali subhanallah, kita ulang-ulang kok. Kenapa diulang-ulang? Karena diulang-ulang menambah nilainya. Nah, sekarang orang bertawasul, diulang lagi syiar, itu layak untuk mendapatkan perhatian. Falsafahnya tadi, karena ketika Anda mengakui ini, berarti Anda mengakui penciptanya, artinya menghormati penciptanya. Tawaduk terhadap, bukan tawaduk ya, kalau tawaduk punya, tapi tawaduk memang enggak punya kita, yang punya dia. Nah, kalau kita sudah akui bahwa dia Allahu Akbar, nah itu merupakan tajdidul iman, memperbarui iman kita, dan terus akan memupuk keimanan kita seperti itu. Ala kulli hal, al-kisahnya itu betul, kejadiannya seperti itu. Cuman falsafahnya bukan seperti yang tadi itu. Artinya ada maksud-maksud lain kenapa kita dianjurkan bertawassul. Tentang pertanyaan kedua, shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada ya boleh dikata pertanyaan bahwa ada seseorang yang memang orangnya mempunyai kelainan, katakanlah karomah, kemudian ketika mau meninggal disuruh bersyahadat, dia tidak mau bersyahadat sebagaimana lazimnya, kemudian dia hanya mengatakan la maujud illa Allah, tidak ada wujud itu, tidak ada wujud pun kecuali wujud itu adalah Allah, arti kasarnya. Dan saya akan menjawab sesuai dengan arti kasar ini, karena maksud itu nggak bisa ditebak, jadi harus kita tanyakan kepada orangnya secara detail baru kita tahu apa maksudnya. Tapi saya akan menafsirkan, akan menjawab pertanyaannya, sebab yang ditanya bagaimana syahadat itu dan dari paham apa kira-kira. Nah, saya akan menjawab sesuai dengan lahiriah lafadznya. Itu pun masih sebatas kemampuan ana yang sangat kecil, sedikit informasinya ya. Saya sebelum menjawab ini perlu saya tekankan lagi bahwa dalam Ahlul Bait ini tidak ada istilah syahadah khusus ya, dalam arti sebagaimana yang ada di selain Syiah, di mana mereka mempunyai misalnya ya asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah sampai la ilaha illahu, kurang lebih ada yang seperti itu. Ada sampai hu saja syahadatnya itu, hu itu. Jadi kalau dia zikirnya hu gitu. Saya pernah mengatakan suatu statement, boleh dikatakan, yang ditafsirkan seperti ini. Sebab saya kan pernah kita dulu bikin kejutan, tapi sebenarnya bukan kejutan karena belum didengar. Kesaksiannya kan gini, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tempo hari kan anda tambah itu syahadatnya, tapi syahadat mainan, tapi sesungguhnya itu, tapi bukan syahadat yang harus kita lakukan. Pahamannya saja yang ingin saya utarakan, tetapi melalui simbolik syahadat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada Allah kecuali Dia. Sebenarnya kan sudah saya katakan bahwa sebenarnya Allah itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita menyembah Allah keliru, Allah sebagai Allah. Rasyih. Jadi kita harus menyembah si empunya nama Allah. Allah itu just name, hanya nama. Tapi menghormati nama dapat pahala. Karena itu tadi ihtiramnya semacam tawassul. Jadi nama Allah ini sebenarnya juga tawassul. Ya Allah, itu tawassul dengan nama Allah. Yang kita sembah bukan Allahnya, tapi si empunya nama Allah. Maka itu dalam Ahlul Bait kita bisa saja panggil ya Tuhan, asal jangan disolat. Ya Tuhan, oh God, jangan dikasih H, kalau dikasih H bahaya, God. Nah itu bahasa Jawanya jelek. Oh God,
Masanya khuda bahasa Parsinya, apalagi bahasa apa saja boleh, asal jangan di sholat. Ya, kalau orang dulu Sang Yang Maha Wenang, ya, Sang Murbeng Alam, nah itu, Gusti, ya, terus apa saja dah boleh. Yang penting maksudnya dia. Dan kalau tidak salah, ingat kalau saya pikir tidak salah ini berarti bukan mustanad 100%. Kalau tidak salah menyentuh nama itu, kalau nggak pakai wudhu tetap dosa. Kalau tidak salah. Ala kulli hal. Nah, kenapa asal selain sholat? Kalau di sholat jangan bilang Sang Murbeng Halam besar atau lebih besar, nggak boleh begitu. Nah itu. Kenapa? Karena yang disembah itu sebenarnya bukan Allah sebagai Allah, tapi si empunya nama Allah. Nah, pengertiannya saja. Jadi dalam Ahlul Bait itu nggak ada syahadat khusus, kecuali barangkali pembahasan pengertian. Memang ada tambahan sedikit, karena syahadat ini penting, tapi tidak dalam sholat, yaitu Waalaikumsalam, bersaksi atas keimamahan 12 imam. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian wa anna aliyan wa abnaihil maksumina hujajuh. Misalnya seperti itu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah, serta Imam Ali dan keturunannya yang maksum, yaitu 11 imam. Itu adalah hujjah Allah. Jadi merupakan waliullah, artinya merupakan wakil Allah, penerus Nabi dan sebagainya. Itu saja. Jadi kalau orang mau meninggal, sunnah disyahadati seperti tadi. Bahkan lebih detail. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana aliyan amirul mu'minin hujjatullah wal Hasani wal Husain wa Ali ibn Husain wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Muhammad. Kemudian wal hujjah, misalnya hujajullah, seperti itu sunnah hukumnya. Syahadatnya seperti tadi ya. Nah, ini syahadat tambahan. Ala kulli hal. Kemudian itu sekedar gambaran ya, jangan dikira nanti audisian itu ada syahadatnya lain ya, kecuali tambahan tadi itu. Itu pun tidak dilakukan dalam sholat. Sholat tetap asyhadu alla ilaha, tapi lain sedikit. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, gitu. Terus pertanyaannya intinya, ada orang bersyahadat la maujud illallah. Itu kira-kira dari paham apa? Kalau secara lahiriah loh ini ya, itu dari paham sufiyah. Dalam mazhab sufi itu ada yang dinamakan istilah wahdatul wujud. Oleh karena itu, karena wahdatul wujudnya ini, maka di Syiah yang saya ketahui tidak dibenarkan, kecuali wahdatul wujudnya mulasadra, wahdatul wujudnya para irfan Syiah itu lain wahdatul wujudnya. Kita dalam Ahlul Bait juga punya wahdatul wujud, tapi lain maknanya. Nah, wahdatul wujud secara kasar yang anak ketahui juga secara kasar dari mazhab sufi ini adalah dia menatap semua keberadaan ini Allah. Jadi nggak ada wujud kecuali Allah, gitu. Jadi tidak ada beda antara wujud makhluk ini dengan wujud Allah. Jadi semua ini wajah Allah, semua ini Allah, gitu maksudnya. Khususnya orang-orang yang sudah suci, mereka menafsirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah, milik Allah dan kembali ke Allah. Itu mereka simbolikan dengan air laut yang menghantam karang jeder. Tuh, ada butiran-butiran yang memisahkan dari air laut kan. Inna lillah, sesungguhnya air laut ini yang terpisah tadi ini milik air laut. Wa ilaihi raji'un, dan kepada air laut kembali. Begitu butiran-butiran yang terpisah tadi jatuh ke air laut, masih adakah butiran tadi? Enggak ada, yang ada air laut. Nah, orang katanya dia yang kembali suci kepada Allah kembali itu sudah jadi Allah. Maka itu dikatakan anal haq anallah.
Pernah ada dulu ada apa namanya Mantikut Tair kalau nggak salah, buku itu diterjemah. Anda pernah dengar Al-Kisahnya, nggak baca sendiri. Justru Anda dengar dari Mas Patoni dulu masih tahun 80 atau 81. Kita dulu masih di Suni, Mas Patoni baca Mantikut Tair. Anda masih ingat saja cerita itu. Dalam buku itu dikatakan bahwa ada sekelompok burung yang ingin ketemu sama Ratu Adil. Terus ngajak burung-burung yang lain, yuk kita pergi ke Ratu Adil. Ya khair, pas terbang ini si burung nih banyak. Sampai di tengah jalan ada yang lelah, tuh berhenti. Yang lain bilang, ayo dong sabar sedikit lagi nyampe. Enggak kuat sudah. Ya, yang lain terus gitu. Nanti tengah jalan merodol lagi, berhenti lagi sebagian, sampai tinggal sedikit burungnya itu. Si burung ini terbang terus. Sampai satu saat burungnya ini terkejut. Loh, kok Ratu Adil itu kok kita? Jadi kira-kira begitulah kasarnya. Jadi manusia ini dekat sama Allah. Bagi yang mampu terus, dia sendiri sudah jadi Allah gitu. Sehingga mereka mengatakan anal haq. Nah, di Ahlul Bait ajaran seperti ini sangat tidak dibenarkan, karena kalau Allah itu bisa dicapai berarti Allah terbatas. Oleh karena itu pelajaran akidah itu penting sekali. Rasulullah saja sekarang tidak akan menyampai Allah, sebab kalau nyampe kepada Allah berarti Allah terbatas, ada di suatu titik bisa ditempuh oleh makhluknya. Makhluknya terbatas, kalau bisa ditempuh oleh makhluknya terbatas berarti dia juga terbatas. Memang kita kembali tapi nggak mungkin menyatu. Nah, tadi itu disebut ittihad dalam sufiyah. Yang tadi itu, begitu orang mensucikan diri menyatu sama Allah, itu disebut ittihad. Nah, pandangan akidahnya disebut wahdatul wujud. Tadi itu nggak ada beda antara makhluk dan Tuhan. Ala kulli hal, kira-kira seperti itu jawabannya. Barangkali perlu ana beritahukan bahwa Tuhan dalam menerima hambanya ini, sekali lagi ya, dalam akidah Syiah yang saya tahu, bahwa tidak semua orang yang keliru itu dihukum sama Allah, tidak. Tetapi sejauh mana dia berusaha dan sejauh mana dia dalam usahanya mencari ilmu itu jujur dalam menilai, dan sejauh mana dia mengamalkan apa yang menurut dia dianggapnya baik, itu yang dijadikan ukuran sama Allah. Jadi bukan salah benarnya. Jadi tidak benar kalau ada orang Syiah mengatakan Sunni itu semuanya direndam di neraka. Salah, itu bukan ajaran Syiah. Cari satu buku kalau ada, saya beli 1 juta kalau sudah punya uang. Tidak bakalan ketemu. Karena apa? Karena memang dalam ajaran Ahlul Bait itu banyak dalam Al-Quran dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Walhasil intinya kalau belum ada bayyinah, orang tidak akan dikatakan sesat. Nah, bayyinah itu apa? Penjelasan. Penjelasan itu apa? Yang membuat jelas. Jadi kalau Anda dengarkan pembicaraan, katakanlah seseorang kafir mendengar ceramahnya ulama, dia berusaha ingin paham tapi belum paham, berarti belum mendapatkan penjelasan. Oleh karena itu dia tidak diazab, tapi dia punya agama, harus diamalkan itu. Agama fitrah, agama akal. Nah, itu kalau dia akal kan tahu bahwa mencuri itu nggak baik, itu nggak boleh dilakukan. Kalau dilakukan dia akan dosa dengan itunya. Jadi orang di luar Islam bisa masuk surga, orang di luar Syiah bisa jadi aulia, bisa. Jadi jangan dikira orang misalnya karena dia pahamnya sesat kemudian tidak jadi aulia. Nah, karomat yang dimiliki oleh Amminya Ammi Mahdi repot, Anda bilangnya Ammi Mahdi, terus beliau punya Ammi juga. Nah, seandainya anggap saja dia dari pahaman Sufiyah yang barangkali dalam Ahlul Bait kurang diterima, tetapi bukan berarti dia tidak mempunyai karomat itu tadi. Dalam artian Allah itu welas asih. Kalau dia memang pahamnya seperti itu dan usahanya sudah ngotot sesuai dengan kemampuannya, dan dia melihat itu yang baik dan dia lakukan, dimaafkan oleh Allah. Jadi nanti di surga banyak mazhab itu yang masuk, tidak hanya mazhab Syiah, bahkan selain Islam juga masuk ke sana.